Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tulung. Nah, sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan bertanya kepada guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu masalah. Begini Pak Ustadz, sering sekali saya mendapati atau bahkan kami juga pernah mengalami itu Pak Ustadz ya, sakit pinggang Pak Ustadz. Sakit pinggang ini kayaknya umum banget ini di masyarakat kita ya. Kalau saya di daerah dulu Pak Ustadz, itu disebut bangkiang. Bangkiang sakit namanya. Di daerah mana Pak? Di Bali. Daerah ya? mana? Daerah Bali. Dengar saya. Iya itu. Kalau boyok sering dengar Nah, Enggak. boyok. Boyo iya. Ya sakit boyok. Oh iya boyo. Tahu kan itu, ya, boyok. itu. Ini boyok. kalau di daerah saya tuh Bangkiang nggak bangkiang tahu. gitu namanya. Pokoknya kalau disuruh sesuatu gitu Pak Ustadz ya, aduh bangkiang sakit. Entah itu alasan atau bener nggak tahu, tapi sakit pinggang itu banyak sekali dialami oleh para sedulur di mana. Itu sebenarnya disebabkan oleh apa Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sakit pinggang ini banyak sekali ragam ya. Sakit boyok, bangkiang nggak tahu, bengkoang saya tahu ya. Sakit boyok. Encok Pak Ustadz sama ya, Encok, encok ya Pak ya, Ustadz ya. boyok, encok itu sama lah. Kalau boyok itu Jawa. Boyok Jawa. Jawa, ya. encok itu agak naik sedikit grade-nya ya. Modern. Agak lebih modern, agak lebih ke kota lah. Nasional. Nah, kemudian sakit pinggang, itu nasional. Kalau itu sudah. Ya, jadi itu ada beberapa titik biasanya di belakang ya, belakang kiri atau kanan, itu namanya boyok istilahnya. Boyok, encok seperti itu. Kemudian kalau memang sakit pinggang itu seperti itu. Tapi kalau yang di punggung bagian bawah itu, atau punggung bagian bawah ya, atau di tulang ekor itu kok saya juga belum tahu ya sakitnya apa. Tapi itu juga sama, itu dinamakan sakit pinggang. Jadi kayaknya dari mulai kiri ke kanan, bagian belakang itu kayaknya namanya sakit pinggang deh kayaknya ya. Ada yang katanya itu ginjalnya rusak atau ginjalnya kotor. Enggak sih ya, relatif enggak seperti itu. Karena ginjal rusak itu enggak harus dengan sakit pinggang. Enggak harus sih, tapi bisa aja sakit pinggang, ginjalnya rusak ya bisa, karena udah sampai kerasa seperti itu. Tetapi rata-rata enggak harus ya, enggak harus. Karena yang kalau dari saya yang saya amati, sakit pinggang itu karena emosional, bisa yang disimpan atau yang dikeluarkan, keluar secara verbal, khususnya kepada pasangan, rata-rata itu kepada pasangan. Pasangan. Iya, kiri atau kanan itu kepada pasangan. Kemudian yang tengah, tulang ekor itu bisa pada pasangan, bisa pada orang tua. Jadi itu saya pernah itu Pak Ustadz, tulang ekor sakit tuh. Iya. Wih, lama itu Pak. ya itu dengan biasanya dengan orang tua atau pasangan, tergantung ya. Karena memang saya berpikirnya kan istilahnya kenapa orang itu walaupun tubuhnya hancur itu tulang ekor itu utuh gitu. Karena memang itu kayaknya menurut saya itu cara istilahnya itu memori dari para nasab istilahnya kalau saya. Kalau saya ngartiinnya gitu. Jadi nasab-nasabmu, kamu itu naik ke atas sampai ke Nabi Adam itu nasabnya kayaknya tertulis di situ gitu loh. Oh, di tulang ekor. Menurut itu. saya, ini menurut saya ya. Gitu ya? Menurut saya, karena orang yang selama ini sakit di daerah tulang ekor itu cuma dua kemungkinan. Kalau nggak dengan pasangan, orang tua, hanya itu. Hanya itu saja. Kalau dengan saudara pun ke kiri atau ke kanan, biasanya seperti itu. Pasangan ada, tapi ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau dengan orang tua, insya Allah hanya di tengah itu, di tulang ekor. Hanya itu aja. Gitu. Tapi dengan pasangan ya bisa di tulang ekor. Kalau
marahnya itu kuat, nyimpen, diem, nggak ngomong kan. Kayak umpamanya kamu punya tipikal kalau marah diem. Nah itu ya sama. Kalau umpamanya istrimu kan orangnya diem tuh. Nah, kalau marah diem, itu mirip sama nanti di titik itu akan muncul sakit. Oh. Insya Allah loh ya, insya Allah loh Saya ya. bengkok Pak Ustadz dulu, tulang ekornya bengkok. Tulang ekor emang lurus. Tulang ekor Makan itu lurus. walaupun bengkok tapi lurus. Kalau Lurus, kita ya. lihat dari depan itu Lurus, lurus ya. begini Lurus aja gitu. sih, bukan bengkok. Kalau bengkok, maksudnya bengkok kemana? Ya nggak tahu Ke itu. kiri dulu. Oh, ke kiri. Ke kiri bengkok ya. Serong, bukan bengkok. Erong itu. Jadi di foto itu bengkok kayak mau patah. Serong, nah itu cara Allah aja membengkokkan seperti itu. Nah itu biasanya dengan orang tua, dengan nasabnya istilahnya. Bukan karena sering duduk ya? Nah, sakit pinggang juga gitu tuh katanya Pak Ustadz, ini banyakan duduk nih. Gitu. Ya, duduk itu sebenarnya suatu kenikmatan. Lah kok disalahkan kebanyakan duduk itu dari mana? Makanya orang-orang yang muslim hati-hati dengan bicara, nggak boleh menyalahkan sesuatu yang memang itu adalah suatu kenikmatan dari Allah. Duduk itu kenikmatan dari Allah, disyukuri. Betul. Nah, kok sakit pinggang kok karena duduk itu nggak ada. Cari aja tempat duduk yang hebat, empuk, ya tetap aja sakit pinggangnya. Kan gitu ya. Janganlah ya. Nah, itu biasanya kita itu ada salah, ada marah, ada benci kepada pasangan atau sama orang tua. Hanya itu aja. Seperti itu. Nah, kalau sampai ke arah pinggang, kiri atau kanan, sampai ke pantat, maaf ya, sampai ke pantat, sampai ke paha, itu beda lagi. Jadi kalau dari pinggang sampai ke pantat tuh sakit sampai ke paha belakang gitu ya. Paha belakang ya. Itu ada cerita. Pantat itu buat duduk enak, didudukin enak, ke paha itu bergerak. Iya. Jadi sakit itu bisa dikalimatkan menurut saya. Dari pinggang turun ke pantat, turun ke paha bagian belakang sini ya. Itu ada ceritanya. Jadi kalau pantat itu didudukkan itu enak. Kalau paha itu bergerak. Kalau sakit karena emosi marah. Nah, kalimatnya yang bisa dijadiin satu adalah dia yang sakit ini sukanya kalau pantatnya sakit, sukanya nyuruh. Jadi melihat orang santai, orang nyaman itu nggak suka dia. Jadi orang yang sakit di pantat itu hobinya nyuruh. Nah, itu berhubungan dengan paha. Paha itu untuk bergerak, untuk berdiri. Jadi hobinya dia nyuruh. Kalau lihat orang santai nggak mau biasanya. Maksudnya ya relatif banyak tidak maunya daripada banyak menerimanya gitu loh. Kamu ngapain santai-santai ya gitu itu. Ya itu nanti sakitnya Pantat. pantat itu serius. Dan itu ada pasien saya itu di pantat sakitnya 3 tahun waktu itu nggak pernah bisa sembuh. Saya senyum-senyum. Ibu sakitnya di mana? Di pantat ini Ustadz sampai ke paha. Ini ada suaminya, saya tanya, Pak, istrinya sering nyuruh-nyuruh, kalau nyuruh sambil marah. Iya Ustadz. Paling nggak bisa lihat orang duduk santai atau istirahat habis ngerjain. Iya betul lah langsung. Ibunya ya masih bingung. Emang ada hubungannya? Tidak. Ya tubuh manusia ini sebenarnya alat yang untuk mendetek kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Ta'ala. Ada, coba ibu, saya tanya beneran, bapak tadi udah jawab sudah betul. Ibu suka nyuruh-nyuruh enggak? Iya. Kalau yang disuruh nggak mau marah nggak? Iya, satu. Yang kedua, ibu lihat orang itu duduk ngobrol agak istirahat itu gergetan nggak pengen nyuruh? Dia jawab iya bener. Oh itu dari situ Ustaz. Lah coba sekarang ibu buktiin, belajar mulai hari ini boleh. Sebenarnya orang istirahat setelah melakukan pekerjaan boleh-boleh saja. Bukan terus istirahatnya kan jam 12 sampai jam 1. Ya nggak seperti itu. Kalau kerjanya berat kan nggak bisa. Iya bener. Lah kan dia juga harus pakai napas, harus pakai ini. Kalau kerjaan di bangunan kan berat sekali. Iya benar Pak Ustadz. Nah itulah saya mulai memberikan gambar. Nggak bisa. Kecuali orang itu kerjaannya di komputer lah, ibu boleh nyuruh berdiri, jangan duduk aja, sana bergerak gitu, kan gitu ya. Karena main. Apa? Kalau nyuruh aja nggak mau tahu lagi santai atau enggak, itu bisa sakit juga di pantat Pak. Ya bisa aja karena hobinya nyuruh aja. ya.
Ya itu tinggal nunggu. Kalau saat ini belum sakit, ya memang imannya belum cukup bagus di hadapan Allah Ta'ala. Itu nanti kalau memang sakit, udah nggak bisa jalan beneran. Astagfirullah. Kalau nyuruh, pakai ngeyel, pakai marah itu. Ya, sekarang sakit nggak? Enggak. Tunggu. Dia sakit nggak bisa jalan biasanya. Oh udah pasti teriak-teriak terus. Awang nggak sakit aja teriak-teriak terus, apalagi sakit. Teriak nyuruh. Wah nyuruhnya kemana-mana itu istilahnya. Tapi udah pernah juga sakit tuh. Udah pernah sakit, sembuh, nyuruh-nyuruh lagi. Karena nggak tahu sebabnya. Nah itu harusnya dikoreksi. Salahnya hanya seperti itu sih. Kalau udah paham salahnya seringnya di mana, ayo kita koreksi. Yang namanya muhasabah itu ya begitu, ngoreksi. Bukan hanya cuma mengucap astagfirullahaladzim, bukan cuma mengucap itu tobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi muhasabah itu satu persatu dikoreksi, kesalahan saya di mana, baru nanti diucapkan dalam bentuk istighfar. Kesalahan saya di mana, diucapkan dalam bentuk istighfar. Seperti itu, sehingga diajarkan oleh Rasulullah, itu diceritakan Rasul itu beristighfar 70 kali ada, 100 kali ada. Kita mencontoh seperti itu. Jadi muhasabah itu adalah koreksi dari kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Nah itu muhasabah itu seperti itu ya. Jadi harus belajar bahwa sakit pinggang, boyo atau tulang ekor, khususnya encok ya, bangkiang cepat ya. itu. itu insya Allah hanya itu, marah kepada pasangan sama marah kepada nasabnya atau orang tua kita. Kalau marah kepada anak relatif tidak terlalu, karena orang tua marah kepada anak itu ada unsur mendidik. Cuma karena memang anaknya ndablek ya kadang-kadang emosinya ngikut. Nah kalau saya ya jangan marah, wah anak saya itu nakal sekali. Anaknya siapa? Cukup aja saya begitu. Nah itu muhasabah harusnya. Kan anak saya kan nggak begitu. Kapan nggak seperti itu? Kan orang itu kan mau mengakui salah itu kan nggak mau deh. Nggak mau. Tung itu kalau itu salahmu Tung. Loh saya anak siapa? Loh itu senangnya Tung kan begitu deh. Selalu mau nyalain orang tuanya loh. Jadi intinya adalah kalau memang itu sakit boyok, bangkiang, encok dan tulang ekor, insya Allah di titik itu. Dan kalau betul mohon ampunnya benar-benar kepada Allah Ta'ala, kemudian minta maaf kepada yang sering dimarah, sering minta maaf terus-menerus, insya Allah itu bisa sembuh insya Allah. Nah kalau yang sampai dengan nasabnya yaitu di tulang ekor, itu yang nanti akan menjadikan drop, HB-nya drop, itu bisa sel darah merah pecah sebelumnya. Jadi seperti itu. Apa itu namanya? Kalau kekurangan sel darah merah itu apa namanya? Anemia. Itu dari itu, sakitnya dari itu. Nah, marah yang disimpan bisa, marah yang dikeluarkan bisa, tapi yang anemia atau yang ini bisa aja dia orangnya diem tapi emosinya tinggi. Seperti itu. Jadi banyak hal sehingga itu menjadi masalah, sehingga kalau memang itu mau kembali ke jalan Allah ya selesaikan itu, sehingga kita nggak, insya Allah mudah-mudahan dosa dari titik itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Diampuni insya Allah diberi kesembuhan, insya Allah seperti itu. Makanya kalau mamanya ada seseorang nih, dia orang ustadz atau dia orang siapalah ya, orang yang tahu agama, istrinya sakit, udah berbulan-bulan, setahun, 2 tahun itu sakit. Kalau memang dia itu pemuka agama, pasti dia mendoakan istrinya untuk diberi kesembuhan, betul nggak? Betul. Tapi kenapa Allah nggak memberikan kesembuhan? Ya karena cara berdoanya salah. Mohon langsung, ya Allah istriku sakit, cabut sakitnya sampai bagus ya Allah lah. Itu kan bukan berdoa, itu nyuruh namanya. Namanya berdoa itu ada seperti itu ya. Kalau saya mau pinjam uang sama Haji C itu kan enggak, Ci pinjam uangnya Ci, di tengah jalan kan enggak seperti itu ya, ke rumahnya lah ngomong,
bawa bakpia apa kan gitu ya, ngerayu-rayu dikit lah ya, ada adabnya. Habis itu pasti mikir ini Ustadz mau pinjam uang nih. Biasanya begini nih gaya-gayanya nih kan gitu ya. Ya akhirnya kan dengan kondisi yang baik dan umpamanya saya ke rumah Haji J sopan kan tetap Ji saya mau pinjam uang Ji, berapa Ustadz? 1 miliar. Iya sudah, mana nomor rekeningnya? Itu kan gitu. Iya, ya sudah saya bantu. Susah bukan nomor rekening, cash ya saya kasih. Aduh. Ya. Kalau cash itu pejabat itu biasanya. Iya, saya kasih cash tapi dolar ya. Nah, itu pejabat itu. Itu mah OTT entah. Iya. Jadi intinya harus mohon ampun, kemudian sudah tahu marahnya kepada siapa, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada yang bersangkutan, terus menerus kerjakan semata-mata dengan Allah Ta'ala. Jangan langsung baru mohon ampun 1 hari, seminggu, sebulan langsung minta sembuh cepat. Jangan, karena Allah tetap akan melihat bagaimana Allah menyembuhkan itu atau mengabulkan doa itu. Yang dilihat adalah iman sama amal soleh. Seperti dalam Quran, wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Jadi itu dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 26 itu seperti itu. Jadi pahami itu, bahwasanya Allah mengabulkan doa orang yang beriman, imannya kuat dan mengerjakan amal soleh, selalu mengerjakan amal soleh, baru Allah mengabulkan. Sayangnya Ustadz, banyak yang nggak tahan menunggu lama itu Ustadz, pengennya cepet-cepet sembuh, maka segala cara dia lakukan Ustadz. Yaitu nafsu. Makanya harus belajar. Allah itu mengajarkan syariat Islam, bukan mengajarkan nafsu. Nafsu selalu diletakkan paling bawah. Contoh banyak sudah, kerjakan. Umpamanya dalam kehidupan sehari-hari kita mau mencari rizki atau jodoh apa-apa sajalah ya, di Quran itu sudah dijelaskan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit ada jalan rezekimu, jelas Allah itu menulisnya. Dan apa yang apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Nah caranya gimana? Innahum kanu qabla dzalika musinin. Nah caranya itu sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Allah kan nggak ngajarin dolim, tidak ngocorin nafsu, tidak ngajarin nakal, tidak ngajarin macam-macam sebenarnya. Kebaikan itu yaitu bicara dengan orang lain baik, tidak menyakiti, seperti itu. Kalau ngomong di luar dilihat ada YouTube, ada ini, ngomong di luar itu ya baik, jangan teriak-teriak, intinya itu malah memprovokasi umpamanya. Nggak boleh seperti itu. Nah nanti kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah, inilah kita menjadi iman kita kuat karena mengikuti peraturan Allah, di mana itu juga dikerjakan oleh Rasulullah. Berbuat baik itu dikerjakan oleh Rasulullah. Didolimi nggak membalas, didoakan agar dia diberi hidayah, itu kan cara-cara Rasul. Jadi bukan teriak-teriak, bukan ngancam-ngancam, bukan saling fitnah sama-sama muslim, enggak seperti itu. Nah itu berbuat baik. Rezeki nanti akan sampai pada kita. Mana nafsunya? Enggak ada. Mana nafsunya? Enggak ada semuanya. Dan diurutkan di situ. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Itu dijelaskan. Orang-orang yang menjadikan tidur di waktu malam. Maksudnya apa? Orang yang selalu mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Nah zaman dulu itu ya Rasulullah malah memberikan nasihat-nasihat baik, entah itu ayat-ayat Quran dan sebagainya, nasihat-nasihat baik yang diberikan. Nah, orang yang mau mendengarkan ini itu termasuk mau mendengarkan. Nah itu orang-orang yang diberi rahmat. Terus apalagi wabil asarihum yastaghfirun, di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Ini kan urutan berbuat baik. Penghujung malam berhubungan dengan qiyamul lail atau sholat sunnah tahajud. Tidak meminta dunia, enggak. Allah mengajarkan selalu memohon ampun. Nah, itu aja yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Mohon ampun, mana nafsunya? Enggak ada. Enggak ada. Nah, disitulah yang harus kita pahami, bahwa kita patuhi perintah Allah, kita patuhi perintah Rasulullah Muhammad SAW, agar keadaan dunia kita itu nanti ya diberikan oleh Allah Ta'ala. Ujian pun tidak berat-berat banget. Ujian tidak berat itu paling tidak ya
Kalau punya istri makmumnya banyak, akhirnya istri makmumnya dikit. Kan itu enggak ujian loh itu, Ci. Haji mamanya istrinya sehari itu bisa 4 kali, 5 kali. Nah itu kan ya ujian. Tapi nanti istri makmumnya sehari 2 kali. Kan itu kan ngirit jadinya. Sudah pensiun istrinya ngirit. Oh itu disyukuri, Ci. Alhamdulillah ya. Ya kan gitu ya, Ci. Kok nggak jawab ini kebalikan nih biasanya kalau nggak jawab ini repot ini. Lapar Ustaz. Oh iya. Emang iya, ikut bodybuilding. lapar Ustaz. Ampun ya Allah ya Rabb. Jadi seperti itu. Jadi ujian itu nanti akan diminimalisir oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala sendiri. Kita hanya memberikan masukan, langsung paham. Memberikan masukan, langsung paham. Itu yang meminimalis siapa? Allah. Bukan jagonya kita. Enggak, itu Allah semuanya. Yang dulunya istrinya makan sehari 5 kali, jadi mbok kamu makan 2 kali. Mau. Nggak perlu tanya, kenapa ya? Gitu mamanya. Lapar ya? Gitu. Enggak. Dia diem mikir, iya ya suamiku pensiun ya, harusnya saya nggak boleh makan dengan berbagai macam nafsu kan begitu. Nah itulah hidayah Allah. Dengan hanya cuma mbok kamu makan sedikit, nggak taunya dijalanin setengah tahun badannya langsing bagus. Alhamdulillah malah nggak jadi ngapa-ngapain, Ci. Nggak jadi ngapa-ngapain maksudnya kan? Sudah berhenti di situ nggak jadi ngapa-ngapain itu. Nggak jadi ngapa-ngapain. Kan gitu ya. Jadi ini kan saya memberikan saran yang terbaik menurut saya, ya kan ya, terbaik menurut saya. Bukan jadi sakit Ustaz. Kan bertambah keimanan. Wah itu rahasia di balik buku itu sebenarnya ya. Padahal makan siang udah seneng ya Ji ya. Toto malam 2 kali makan. Jadi seperti itu. Insya Allah kalau kita mau melakukan muhasabah yang baik, kemudian mau mengerjakan syariat-syariat Islam, merubah perilaku yang tidak baik menjadi baik, jangan nyalahkan saudara kita yang memang tidak tahu, atau menyalahkan hanya masalah-masalah kecil, nggak usah diperbesar. Karena kita harus belajar menjadi pemaaf seperti Rasulullah Muhammad SAW yang memang cenderungannya adalah pemaaf. Kita mengaku umatnya Rasul tapi tidak pemaaf, itu ya bukan. Salah satunya itu bukan, di titik itu bukan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Amin. Sakit bangkiang, encok, kemudian apa tadi? Pinggang, boyok dan Betul. sebagainya itu bisa jadi mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala kalau titiknya sudah ketemu. Kemudian minta maaf kepada yang bersangkutan, jalanin itu dengan istiqomah ya. Insya Allah itu dikabulkan oleh Allah, insya Allah ya. Kalau belum ya ketemu sama ahlinya lah. Bisa cerita ketemu sama ahlinya memang. Kalau memang sudah ke yang umum-umum itu sudah tidak bisa ya ketemu sama yang ahlinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai satu penyakit yang umum sekali terjadi di sekitar kita, yaitu sakit pinggang, encok dan sebagainya itu ya. Bagaimana tadi beliau memberikan analisa dan solusi kepada kita. Intinya yuk kita sama-sama introspeksi diri supaya penyakit-penyakit itu tidak terus-menerus muncul ya. Kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.